Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ajija dari kelas 1A Akuntansi. Di sini saya akan membahas tentang demokrasi Indonesia dan arah perkembangannya di masa pandemi COVID-19. Bab 1, pendahuluan latar belakang. Demokrasi adalah bentuk atau sistem pemerintahan yang segenap rakyat turut serta memerintahkan dengan perantara wakil-wakilnya atau pemerintahan rakyat. Demokrasi juga dapat diartikan sebagai gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta melakukan yang sama bagi semua warga negara. Inti dari demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Salah satu tonggak utama untuk mendukung sistem politik yang demokratis adalah melalui pemilu. Pemilu diselenggarakan dengan tujuan untuk memilih wali rakyat bagi di tingkat pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah, serta untuk membentuk pemerintahan yang demokratis, kuat, dan memperoleh dukungan rakyat dan dalam rangka mewujudkan tujuan nasional sebagaimana yang diamati oleh pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Rumusan masalah bagaimana demokrasi Indonesia dan arah perkembangannya di masa pandemi COVID-19. Tujuan pembuatan makalah ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Pancasila serta untuk menambah wawasan dan ilmu tentang perkembangannya demokrasi di masa pandemi COVID-19. Bab 2, pembahasan kondisi demokrasi Indonesia. Beberapa kecenderungan inti postdemokrasi ini atas pada umumnya terjadi di Indonesia. Inilah yang menyebabkan secara substansi demokrasi ini menjadi elitis dan dilangkangi oleh kekuatan oligarki yang sulit ditandingi. Fenomena ini bukan hanya terjadi pada saat ini, namun telah memiliki gejala-gejala sejak awal reformasi. Secara spesifik, setidaknya ada 11 karakteristik demokrasi di Indonesia saat ini yang mencerminkan demokrasi tanpa demos itu. Yang pertama, lemahnya pelaksanaan check and balance. Ini terlihat dari kelemahannya peran partai, DPR, kehakiman, dan lain sebagainya di hadapan eksekutif. Kedua, meredupnya sikap kritis, baik pers, LSM, akademisi, dan bagaimana sebagai mitra pemerintah. Ketiga, kepemimpinan nasional tidak membawa pencerahan atau pendewasaan berpolitik. Keempat, lemahnya penerapan nilai-nilai demokrasi baik pada level elit ataupun masyarakat, sehingga dengan meningkatkan oportunisme di kalangan elit dan meredupnya pendidikan politik serta melemahnya ekonomi masyarakat. Kelima, penegakan hukum yang tebang pilih. Keenam, memudarnya partisipasi rakyat yang otonom dan genuin. Ketujuh, pelemahan kebebasan berekspresi demi stabilitas politik yang ditandai dengan meningkatnya pendidikan, keamanan, dan kriminalisasi. Kedelapan, terjadinya demokratis internal pada lembaga-lembaga politik, terutama partai yang justru menyebarkan nilai-nilai anti-demokrasi dan meningkatkan personifikasi lembaga demokrasi. Kesembilan, pelaksanaan pemilu dan pilkada yang syarat dengan manipulasi dan politik uang. Kesepuluh, repolitisasi birokrasi dan aparat untuk kepentingan penguasa, terutama dalam kontestasi elektoral. Ke-11, terjadinya diskriminasi politik atas nama SARA
yaitu suku, agama, ras, dan antar golongan dan rasa kedaerahan. Dengan ke-11 karakteristik ini, tidak mengherankan jika nilai demokrasi Indonesia menjadi jeblok. Politik Indonesia tak lama sebelum pandemi COVID-19, tendensi regresi. Kondisi politik kita tak lama sebelum pandemi COVID-19 dapat dikatakan mengalami turning point bagi demokrasi. Hal ini hanya dilanjutkan dari situasi yang secara umum tengah terjadi. Kondisi ini tercermin dari upaya pemerintahan menuturkan berbagai kebijakan kontroversial yang kemudian ramai disoroti dan dikritisi oleh masyarakat. Ekosistem politik saat COVID-19. Ekosistem politik saat pandemi ditandai dengan peran pemerintah yang diperkuat guna menangani krisis. Selain itu, pemerintah juga memiliki hak untuk menggunakan segenap sumber daya yang ada untuk dapat membawa negara keluar dari kondisi krisis. Dengan kondisi ini, terasa sekali nuansa penguatan peran dan kedudukan pemerintahan atau negara sehingga tampak seolah seperti bringing the state back in, sebuah fenomena yang dibayangkan dalam sebuah buku yang disuting oleh Peter Evans. Dengan melihat kondisi politik seperti ini, tampak menguatkan peran negara menjadi suatu yang tidak dapat dihindari. Memang situasi ini tidak selalu akan mengarah pada pemusnahan demokrasi, namun manakala itu tidak sesuai takaran dan periode waktu yang dibatasi. Kondisi politik dan pemerintahan era COVID-19 pada pandemi. Di tengah pandemi COVID-19 ini, secara substansi demokrasi memang tidak banyak berubah. Kita pada dasarnya masih akan menghadapi problematika demokrasi yang sama. Dengan berbagai situasi politik dan pemerintahan di atas, dan tentu saja ditambah ekosistem politik pada masa pandemi, tentu mudah terlihat bahwa esensi politik tidak belum mengarah pada penguatan demokrasi, melainkan lebih pada sebuah sifat anti-kritik, birokratisasi, sentralisasi, sentriksi, dan peluang oligarki. Kesimpulan, tidak ada pilihan bagi kalangan visin untuk bangkit kembali memainkan peran asasinya dalam melindungi dan menyuburkan kehidupan demokrasi kita, baik pada masa pandemi COVID-19 maupun sesudahnya. Sekian presentasi dari saya. Salah hilap mohon maaf.